ibu datang ke sini dengan membawa anaknya. Anak yang tadi hidungnya kemasukan bunga petai Cina ya Bu. Tadi sudah dilakukan tindakan dan syukur bunga petai Cina di hidungnya anak ibu sudah dapat dikeluarkan. Nah, setelah melakukan tindakan, di sini tim kami memberikan KIE, pertolongan pertama cedera pada anak yang sering terjadi. Apakah ibu bersedia Bu dilakukan KIE? Iya. Baik Bu. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama. Apa sih pertolongan pertama? Nah, pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau penyakit tiba-tiba, kayak yang barusan tim medis lakukan sama anak ibu tadi ya. Pertolongan pertamanya itu dilakukan segera. Ternyata pertolongan pertama ini bisa dilakukan di mana saja Bu, tanpa harus ibu membawa anak ibu ke klinik, asal cederanya masih dalam cedera ringan. Nah, ibu sendiri bisa melakukan pertolongan pertama. Setelah saya memberikan KIE nanti atau penjelasan tentang pelaksanaan pertolongan pertama pada cedera anak. Jadi cedera yang terjadi pada anak-anak itu bukan cuma kemasukan benda pada hidung. Ternyata banyak ya Bu cedera yang terjadi. Contoh cedera yang sering terjadi itu adalah kecelakaan atau anak terjatuh pada saat berjalan. Nah, di sini pelaksanaannya jika lukanya jika terjadi memar atau hanya memar yang terjadi, nah ibu bisa melakukan kompres dengan air dingin ya Bu, atau air es. Tujuannya untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Jadi ibu nggak perlu nih kalau misalnya anaknya jatuh cuma lebam dibawa ke klinik, nggak perlu. Ibu bisa lakukan itu di rumah dengan mengompres air dingin atau air es. Nah, jika memarnya itu semakin parah setelah dilakukan pengompresan tidak ada perubahan atau tidak membaik, nah, dan kalau misalnya memarnya itu terjadi di tulang kawan, contohnya di bagian telinga sini atau bagian kepala belakang, ibu harus segera membawa anak ibu ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Paham Bu? Paham Bu? Nah, kalau misalnya jatuhnya itu terjadi luka, biasanya kan anak-anak tuh berjalan biasa jatuh kan, terjadi luka. Ini Bu, ibu bisa membersihkan area lukanya dengan cairan steril, dan segera berhentikan perdarahannya. Misalkan luka itu darahnya mengalir terus ya Bu, misalnya di tangan nih mengalir terus darahnya. Nah, ibu segera setelah ibu bersihkan dengan air steril, dengan cairan steril, ibu segera menutupnya dengan kain yang bersih ya, dengan kain yang bersih dan sedikit ditekan. Kalau misalnya tidak ditekan, itu darahnya tetap mengalir Bu, dengan air yang bersih dan sedikit memberikan tekanan pada lukanya. Nah, dan jika kecelakaannya itu misalnya jatuh karena patah tulang, mengakibatkan patah tulang, nah, pertolongan pertama yang harus ibu lakukan adalah membuka dan periksa area yang cedera. Itu harus diperban setiap luka terbuka, balut area cedera dan segera membawa ke rumah sakit. Jangan ditunda ya Bu. Setelah misalnya ibu periksa dan buka, diperban bisa bagian tangan yang patah, itu dibaluti dengan kain, ditutup ya, dan segera ibu bawa anak-anak ke rumah sakit. Ibu sudah paham mengenai cedera kecelakaan Bu? Oke. Nah, kita lanjut ke jenis cedera yang lain. Yang selanjutnya itu yang sering terjadi pada anak itu tersedak. Nah, tersedak ini kita punya teknik. Kalau misalnya anak ibu ini makan sesuatu dan makanannya itu sudah ditelan bulat-bulat dan itu mengakibatkan tersedak. Nah, misalnya pada anak itu ibu bisa melakukan teknik back blows. Nah, teknik back blows ini, nah misalnya ini saya contohkan ya Bu. Misalnya ini adalah bayi ibu. Nah, teknik back blows ini, tindakan pertama untuk kasus tersedak itu ibu meletakkan bayi ibu dengan keadaan tengkurap. Nah, tengkurap seperti ini. Kemudian bagian kepala bayi harus lebih rendah seperti ini ya Bu. Nah, lebih rendah daripada bagian belakang. Nah, kemudian setelah itu telapak tangan ibu ini dikepalkan seperti ini. Setelah anaknya ditengkurapkan, nah tangannya ini diletakkan di bagian belakang anak. Nah, bagian intraskapula. Nah, kemudian ibu memberikan 5 pukulan seperti ini, 5 pukulan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ibu memberikan 5 pukulan, periksa apakah masih tersedak atau tidak. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya
tidak ada lagi benda di mulutnya, dibuka mulutnya. Nah, berarti cukup. Kalau misalnya ternyata setelah dilakukan teknik back blows masih ada benda di mulutnya, nah kita segera lakukan teknik hand pin maneuver. Nah, teknik hand pin maneuver ini itu dilakukan dengan, coba ibu kesini yuk. Ayo bu, kita beri contoh nih, misalnya kalau misalnya teknik back blows ini tidak berhasil, kita lakukan teknik hand pin maneuver. Hand pin maneuver ini ibunya berada di belakang si anak ibu, berada di belakang seperti ini. Kemudian tangan ini letakkan di bagian seperti ini. Oke, setelah itu tangan diletakkan seperti ini. Misalnya kita di belakang, tangan dikepalkan dan letakkan di bagian atas perut seperti itu. Nah, setelah itu kemudian lakukan hentakan ke arah belakang. Setelah tangan seperti ini, lakukan hentakan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu periksa kembali apakah dibuka mulutnya, apakah masih ada. Kalau misalnya sudah tidak ada, ya cukup untuk melakukan tindakan ini. Kalau misalnya masih tersedak atau masih ada benda di bagian mulutnya masih kelihatan, nah, ibu harus segera membawa anak ibu ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya bu, untuk melakukan tindakan segera. Ibu mengerti bu? Mengerti? Agak dianani ya? Nah. Oke bu, udah paham mengenai penangkalan pada kasus tersedak bu? Sudah paham bu? Nah, selanjutnya cedera selanjutnya itu biasa terjadi itu kemasukan benda asing di hidung, seperti anak ibu tadi. Itu hidungnya kemasukan apa tadi, bunga petai Cina ya, hidungnya kemasukan. Nah, itu sering juga terjadi. Biasanya anak-anak itu pada penasaran benda itu dimasukkan ke hidung, jadi mereka tuh tidak tahu akibat yang terjadi. Karena penasaran mereka masukin, nah itu nggak bisa keluar kan biasanya. Ibu cukup membantu mengeluarkannya dengan benda yang tumpul di rumah ya. Jangan menggunakan pisau bu, dikorek-korek hidung anak, nggak boleh. Menggunakan benda yang tumpul di rumah. Itu ibu coba keluarkan seperti yang tadi kita lakukan. Itu hidungnya dibuka lalu ambil kayak terus dicoba untuk dicungkel benda atau benda asingnya di hidungnya tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak berhasil juga dilakukan tadi, ibu segera membawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Paham bu? Kita lanjut lagi ya bu. Kemasukan benda asing selain di hidung, biasanya anak-anak itu sering kemasukan benda asing di telinga. Nah, di telinga. Nah, kalau misalnya kita bagi lagi, kalau misalnya benda asingnya berukuran kecil, nah biasanya yang kayak biji benda yang berukuran kecil, kayak misalnya kertas kan, biasanya itu dibulet-buletkan dimasukkan di telinga. Kalau misalnya benda asingnya masih berukuran kecil, ibunya cukup miringkan kepala seperti ini, digiringkan, nah, kepala anaknya digiringkan dan memberikan, kemudian kepala bagian atasnya itu ditepuk-tepuk dengan tangan. Kita coba untuk mengeluarkan, ditepuk-tepuk dengan tangan. Kalau sudah keluar, kalau berhasil dikeluarkan itu cukup. Dan selanjutnya kalau misalnya kemasukan serangga, nah, biasanya kan juga kadang serangga itu sering masuk bagian telinga, bukan cuma anak kecil, biasa orang dewasa juga ya. Dan caranya atau pelaksanaannya, ibu cukup memberikan dengan minyak zaitun, dilelehkan minyak zaitun ya bu, cukup ditetesin minyak zaitun. Itu fungsinya untuk supaya serangganya mati dan tidak menggigit telinga anak ibu. Nah, biasanya juga sering sekali itu telinga kemasukan biji-bijian, biasanya nih biji jagung biasanya kan bu, nah biji kacang itu sering terjadi. Nah, itu jangan ibu sesekali memberikan air atau minyak pada telinga yang dimasukin biji-bijian, itu tidak boleh ya bu, hindari air dan minyak. Itu kalau misalnya ibu kasih air dan minyak, itu bisa malah menyebabkan biji-bijinya itu mengembang dan mempersulit untuk keluarnya biji tersebut. Ibu cukup menggunakan korek kuping ya, biasanya bu ada di rumah lah ya, korek kuping. Ibu coba korek-korek, nah kalau misalnya keluar atau tidak, kalau bisa tidak keluar, ibu segera membawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat atau tempat medis terdekat manapun ya bu ya, klinik juga boleh. Nah, ibu paham bu sampai di sini? Oke, yang terakhir bu, biasa terjadi juga itu luka bakar. Biasa anak-anak tuh penasaran dengan api. Nah,
Kalau misalnya luka bakar, kalau misalnya anaknya nih luka bakar atau misalnya kena air panas, ibu cukup mengaliri luka bakarnya dengan air biasa dan mengalir. Jangan jangan langsung celupin, tapi di bawah keran ya bu, di bawah keran luka bakarnya itu dialiri dengan air di bawah keran selama 10 menit. Terus nggak usah dikasih odol apa segala macam, nggak usah, atau micin apa segala macam itu nggak usah dihindari karena itu dapat mengakibatkan lukanya tambah parah. Cukup dengan air biasa atau yang mengalir. Nah, setelah itu ibu cukup menutup lukanya dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket ya. Kemudian untuk meredakan nyerinya, ibu cukup menggunakan, ibu ada tanaman lidah buaya nggak bu di rumah? Nah, biasa kan yang ditanam tuh, yang di depan rumah. Nah, lidah buaya itu kenapa fungsinya bu? Kalau misalnya terdapat luka bakar, ibu cukup memberikan lendir pada area yang terbakar. Oke, ibu udah paham bu mengenai penata laksanaan pertolongan pada cedera pertama bu? Paham bu? Oke, baik bu, baik. Sekian KIE kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat dan ibu bisa menerapkannya di rumah. Terima kasih ibu.